Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif. Fasal yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang sunnah-sunnah di dalam sholat serta sunnah-sunnah hayat yang ada di dalam sholat. Faslun fi sunanis sholati wa hayatiha. Fasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat wa hayatiha dan sunnah-sunnah hay'ah di dalam sholat. Wa sholatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Ada dua perkara yang disunnahkan sebelum melakukan sholat. Jadi dua perkara tersebut sunnah untuk dilakukan sebelum melakukan sholat. Al-adhanu, yang pertama adalah adhan. Wahwa, sedangkan adhan lugatan menurut bahasanya al-i'lamu, memberitahu. Jadi adhan kalau menurut bahasa, secara lugat, arti daripada adhan itu adalah al-i'lamu, memberitahu. Wa syar'an, sedangkan adzan menurut syariat Islam zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Zikir tertentu untuk memberitahu akan masuknya waktu sholat yang diwajibkan. Jadi kalau menurut syariat adalah zikir atau bacaan-bacaan tertentu yang tujuannya untuk memberitahu akan masuknya waktu sholat wajib atau waktu sholat mafruḍah atau waktu sholat maktubah. Wa alfaduhu masna illa takbir awwalahu fa arba'un. Adapun lafaz-lafaz adzan itu ya masna, dibaca dua kali. Illa takbiro, kecuali lafaz takbir awwalahu fa arba'un. Di awal daripada azan itu ada bacaan takbir, maka takbir itu dibaca sebanyak 4 kali. Kemudian wa illa tauhid akhirahu fa wahidun, juga terkecuali lafaz tauhid yang ada di akhir adzan, maka itu cukup dibaca 1 kali. Wal iqamatu, yang kedua adalah iqamah, perkara yang disunnahkan sebelum melakukan sholat. Wahya, iqamah itu masdaru aqamah, masdarnya lafaz aqamah. Summa summiya biha az-zikru al-makhsusu. Kemudian iqamah itu digunakan atau diberikan nama terhadap sesuatu, terhadap suatu zikir tertentu. Li'annahu, mengapa? Yuqimu ilas sholati, li'annahu yuqimu ilas sholati, karena iqamah itu adalah zikir tertentu ya yuqimu ilas sholat, yang digunakan untuk mau melaksanakan sholat. Wa innama yushra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Dan azan dan iqamah itu hanya disyariatkan untuk sholat maktubah atau sholat-sholat yang diwajibkan, yakni sholat 5 waktu, maka di situ disyariatkan adanya azan dan iqamah. Wa amma ghairuha fayunada laha as-sholatu jami'ah. Adapun selainnya sholat maktubah, maka fayunada laha as-sholatu jami'ah, maka menggunakan lafaz as-sholatu jami'ah. Jadi tidak perlu memakai lafaz adzan dan lafaz-lafaz iqamah. Jadi kalau sholat sunnah, jadi selainnya sholat wajib, maka menggunakan lafaz as-sholatu jami'ah. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani.
Adapun sunnah-sunnah sholat ketika di dalam sholat itu ada dua perkara. Kalau tadi ada dua kesunahan sebelum melakukan sholat, nah sekarang adalah dua kesunahan yang dilakukan di dalam sholat. Yang pertama at-tasyahudul awalu, yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu termasuk sunnah-sunnah sholat. Wal kunutu fi subhi, yang kedua kunut di dalam sholat subuh. Ai fi i'tidalir raq'ati tsaniyati minhu, yakni ketika i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh. Jadi kunut itu terletak pada i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh. Wahwa, kunut itu menurut bahasa lugatan ad-du'a doa. Tetapi kalau menurut syariat Islam, kunut itu adalah ya dzikrun makhsusun, dzikir tertentu. Apa saja yang ada di dalam kunut itu? Wahwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Yakni lafadz Allahumma hdini fi man hadait sampai lafadz yang terakhir. Nah, itu yang dikatakan kunut. Yaitu kunut itu ada di i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh atau rakaat terakhir dari sholat subuh. Wal kunutu fi akhiril witri fin nisfisani min syahri ramadhana wa huwa ka kunutus subhi al mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdihi. Juga yang disunnahkan kunut yang berada di rakaat akhir sholat witir fin nisfisani, yang terletak di separuh. Jadi saya ulangi, yang terletak di separuh setengah bulan yang kedua min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Kapan itu? Ya tanggal 15 ke atas, tanggal 15, 16 hingga akhir Ramadan. Maka ketika akhir rakaat salat witir pas malam-malam tersebut, maka disunahkan juga membaca kunut. Wahwa, adapun kunut yang ada pada Ramadan itu ya ka kunutis subhi, sebagaimana kunut yang ada di salat subuh al mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdihi. Jadi yang sudah dijelaskan baik tempatnya atau tempat pelaksanaan kunutnya, yaitu pada i'tidal rakaat terakhir, walafdihi dan lafadz-lafadznya, jadi sama. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti as-sabiqatu, akan tetapi kalimat-kalimat kunut yang telah dijelaskan tadi itu ya tidak tertentu lafadz itu, jadi itu tidak dihukumi wajib ya, karena dihukumi sunnah. Sehingga falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasada al-kunuta hasalat sunnatul kunut. Sehingga kalau orang itu membaca kunut tetapi dengan menggunakan ayat-ayat yang menyimpan doa, waqasada, dan dia bermaksud dengan ayat-ayat yang mengandung doa tersebut al-kunut, dia bermaksud terhadap kunut, hasalat sunnatul kunut, maka hasil kesunahan kunut. Jadi ya kalimat-kalimat kunut yang di atas itu ya tidak wajib, tidak tertentu lafaz tersebut, tetapi kalau ada ayat yang mengandung doa kemudian diniatkan untuk kunut, maka sudah hasil kesunahan kunut. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.